3 tahun sejak kali pertama perkenalan di studio latihannya The Melvin, Chris Novoselic akhirnya berjabat tangan dan bersepakat dengan Kurt Cobain untuk membentuk sebuah grup band. Dengan kesamaan selera dan preferensi, sepertinya tidak ada opsi lain selain punk rock yang bakal dijadikan kiblat bermusik mereka berdua. Tetapi setelah Cobain dan Novoselic berdiskusi panjang tentang bagaimana cara paling efektif untuk mendapatkan uang dari band-bandan, mereka kemudian memutuskan untuk mengubah arah dan haluan. Kesampingkan dulu punk rock, bikin aja band cover yang lebih gampang menjual. Dan inilah secuil kisah dari band cover yang digawangi oleh Kurt Cobain bersama Novoselic yang jangankan sukses mendapat pundi-pundi nominal seperti yang diambisikan, bahkan sekedar mencicipi jadi band regis aja nggak pernah kesampaian. Inilah Sell Out. Bisa dibilang, The Melvin adalah pemantik utama yang melatar belakangi terbentuknya Sell Out. Setidaknya ada 2 alasan untuk itu. Pertama, karena kesibukan personil The Melvin, band Fecal Matter harus bubar. Sedikit mengulang seperti penjelasan di video sebelumnya, Fecal Matter merupakan band punk pertamanya Kurt Cobain yang nasibnya terombang-ambing. Line up band ini diperkuat oleh Kurt Cobain sendiri bersama dengan ketiga personil lainnya yang kesemuanya terafiliasi dengan The Melvin, Dale Crover, Buzz Osborne, dan Mike Dillard. Dan karena ketiga punggawa The Melvin itu sedang disibukkan dengan perilisan debut EP berjudul Six Song, maka jelas band Fecal Matter nggak bisa keurus dengan serius. Sebubarnya Fecal Matter, Kurt Cobain memilih bergerak sendiri mencari nakama untuk diajaknya bikin band baru. Dan ya, Kurt Cobain bertemu dengan kandidat terbaik ini di markas yang juga merupakan studio latihannya The Melvin. Kandidat yang dipilihnya tersebut tidak lain adalah Chris Novoselic. Kurt Cobain memberikan kaset demo album Fecal Matter yang berjudul Illiteracy Will Prevail kepada Novoselic sembari sekalian mengajaknya bikin band baru. Saat itu Novoselic nggak langsung mengiyakan sampai dia mendengarkan album tersebut dan terkagum-kagum dengan 2 dari 17 track yang ada di album Illiteracy Will Prevail, yakni Downer dan Spank Through. Dan yang terjadi setelahnya adalah Chris Novoselic menerima ajakannya Kurt Cobain untuk ngeband. Dalam buku biografi berjudul Come As You Are karangan Michel Azerrad, tercatat bahwa menjelang akhir tahun 1986, Kurt Cobain dan Novoselic resmi berkongsi untuk membentuk sebuah band cover yang mereka beri nama Sell Out. Project band bernama Sell Out menjadi penanda debut kebersamaan Kurt Cobain dengan Chris Novoselic. Semulanya, band ini performa duo dengan line up yang menariknya. Bukannya sebagai vokalis, di Sell Out Kurt Cobain justru ditabuh sebagai seorang drummer. Sementara untuk pengisi vokal dan gitaris, tugas ini dilimpahkan ke Chris Novoselic. Sell Out memposisikan diri sebagai band tribute yang berencana membawakan ulang lagu-lagu milik Creedence Clearwater Revival alias CCR. Bukan tanpa alasan mengapa CCR yang dipilih untuk di-cover lagunya oleh Kurt Cobain dan Chris Novoselic. Secara saat itu di Amerika CCR terbilang cukup populer dan udah punya basis penggemar tersendiri, sehingga dirasa sesuai dengan visi dari band Sell Out yang mereka emang beneran secara literal berniat untuk selling out. Keputusan Kurt Cobain dan Chris Novoselic untuk selling out dengan bikin band cover diilhami dari kabar yang berhembus di tongkrongan bahwa band abang-abangan mereka yakni The Melvin saat itu kabarnya berhasil mendapatkan bayaran $80 untuk sekali pementasan. Menyadari bahwa rekan sejalan dan seperjuangan mereka udah bisa hidup dari band-bandan, seketika menggugah semangat keduanya untuk mendapatkan hal yang sama. Dengan ambisi yang meletup-letup, duo ini sangat yakin bakal menjadi band cover seperti di kafe-kafe yang sanggup memikat para pengunjung untuk sing-along menyanyikan Have You Ever Seen the Rain dan lagu-lagu CCR lainnya.
Demi menunjang penampilan agar tetap memukau di setiap pementasan, sepertinya dulu saja nggak cukup. Setelah dipikir-pikir, mereka sepertinya masih memerlukan seorang lagi untuk mengisi line up di band Sell Out. Maka kemudian Kurt Cobain dan Chris Novoselic sepakat untuk mengajak seorang kawan bernama Steve Newman untuk jadi pembetot bass. Seperti umumnya band-band baru, Sell Out memulai kiprahnya tentu saja dengan melakukan rehearsal atau latihan. Mereka menyulap rumah yang dihuni oleh Chris Novoselic bersama pacarnya yang bernama Sally Delay sebagai studio untuk jamming season. Sayangnya, Sell Out hanya sempat menjalani 5-6 kali latihan karena kemudian band ini dibubarkan. Tidak seperti Fecal Matter, Sell Out tidak meninggalkan jejak apapun selain cerita mengenai insiden perkelahian dua personilnya di sesi latihan terakhir band ini. Dan adapun terkait dengan 5W+1H-nya perkelahian itu bisa terjadi, sayangnya tidak diceritakan dengan mendetail. Kebanyakan sumber referensi yang mengarsipkan sesuai kisah band Sell Out ini hanya menyebutkan bahwa perkelahian tersebut dipicu oleh sang basis, yakni Steve Newman, yang entah karena sebab apa dia memukul Kurt Cobain dengan vacuum cleaner. Pasca sesi latihan terakhir band Sell Out yang berakhir dengan sebegitu kacaunya, baik Kurt Cobain maupun Chris Novoselic sepertinya sudah tidak berselera untuk meneruskan proyek ini. Dan ujungnya sudah bisa disimpulkan, jangankan sukses menjadi band cover yang menghasilkan pundi-pundi dolar, bahkan baru sekedar latihan aja band Sell Out udah keburu bubar. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton sampai tuntas video ini. Jika terdapat kekeliruan dari narasi yang saya sampaikan, dengan senang hati menerima koreksimu di kolom komentar. Sekian dan semoga Seninmu selalu menyenangkan.